Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat malam dan salam. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita sepanjang sepekan yang telah berlalu, baik Persimas, Perkarya, dan Perkawan. Dalam pekerjaan kita boleh bertemu dalam pekerjaan masing-masing, dan pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah gabungan. Baik, kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita menyanyi sebuah pujian mengatakan, besar dan ajaiblah karyamu. Sepanjang hari-hari kami, dan pada malam hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah gabungan Perkarya, Persimas, dan Perkawan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini, kawali dari awal sehingga boleh selesai dengan keadaan selamat. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi dengan sebuah pujian mengatakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
akan menyanyikan sebuah pujian lagi yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Sepanjang waktu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan anugerah Tuhan yang sudah kami rasakan selalu. Kami bersyukur karena ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sejenak. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh memahaminya dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai ayat 22. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Saya membaca untuk kita. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala
burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluar juga dari batra itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah yang jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Ya, puji Tuhan, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur untuk bacaan firman Tuhan. Judul renungan atau firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah keluarga yang bersyukur. Keluarga yang bersyukur. Agar kita setiap keluarga menaikkan ucapan syukur untuk segala sesuatu atau situasi yang kita hadapi. Nah, pernahkah kita bertemu dengan orang yang setiap harinya ketika kita bertemu selalu bersungut-sungut? Apa yang menjadi pikiran kita atau apa yang menjadi perasaan kita ketika kita bertemu dengan orang yang demikian? Ya, tentunya kita berpikir bahwa waktu kita bertemu sangat tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan bagi kita, dan juga memberikan gambaran kepada dia bahwa itu satu tindakan yang tidak terpuji juga ketika tidak mengucap syukur. Dan terlebih lagi, bersungut-sungut adalah satu sikap yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita bersungut, ketika kita tidak lagi bersungut-sungut, kita tidak mengingat lagi untuk mengucap syukur. Nah, pada bagian ini, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus menceritakan tentang bagaimana Tuhan memakai Nabi Nuh, atau Tuhan memakai Nuh dalam kehidupannya ketika menghadapi satu masa yang sangat sulit bagi dia, atau satu peristiwa yang harus dia hadapi. Karena memang pada waktu itu, kalau kita baca ayat sebelum atau pasal sebelumnya, kejahatan di bumi sudah sangat merajalela. Kejahatan terjadi di mana-mana, sehingga Allah melihat ini sangat tidak baik. Dan kita melihat siapakah Nabi Nuh. Nabi Nuh ada di dalam pasal 6 ayat 9 dan pasal 7 ayat 1. Ternyata Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Kata benar berarti dia melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa Nuh tidak bercelah di antara orang-orang pada waktu itu. Dia tidak bercelah atau melakukan hal-hal yang tercelah di hadapan Tuhan. Dan yang selanjutnya, ternyata hidupnya bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah berarti dia adalah sahabat Allah yang selalu mencari Allah atau bersama dengan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga Allah memberikan perintah kepadanya untuk membuat sebuah batra, yaitu untuk dia kerjakan, dia buat, karena Allah akan menghukum dunia. Di dalam pasal 6 ayat 14 dan ayat pasal 6 ayat 14 dan pasal 6 ayat 8 sampai 21, pasal 7 ayat 22, Tuhan memberikan perintah kepada Nuh supaya membuat sebuah batra. Ya, dia katakan buatlah sebuah batra dan harus berpetak-petak dengan panjang 300 hasta dan lebar 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Haruslah engkau membuatnya bertingkat, tingkat bawah, atas, dan tingkat tengah. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh untuk dia kerjakan. Dan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apa tanggapan atau apa respon Nabi Nuh terhadap perintah Tuhan? Nabi Nuh tidak bersungut-sungut, bahkan Nabi Nuh tidak mengalihkan
perintah Tuhan itu, tetapi di dalam pasal 6 ayat 22 dan pasal 7 ayat 5 mengatakan Nuh melakukan semuanya itu seperti yang diperintahkan Allah, melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Dia tidak bersungut-sungut. Allah sudah memberikan bagaimana gambaran bahtera tersebut. Nah, tentulah dia harus melakukannya. Melakukan suatu pekerjaan yang sangat berat, karena memang situasi waktu itu hanya dia saja yang mau bekerja. Dengan menggunakan alat seadanya, dengan kekuatan fisik atau sumber dayanya sebagai manusia, dia kerahkan untuk membuat, dan segala sesuatunya secara manual dia kerjakan. Ya, puji Tuhan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan terbukti bahwa walaupun dalam waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikan bahtera ini, akhirnya bahtera ini juga sudah selesai. Dengan bukti bahwa Tuhan menyuruh dia dan seisi rumahnya untuk masuk ke dalam bahtera. Tuhan katakan di dalam pasal 6 ayat 19 sampai 21, masuklah ke dalam bahtera ini dan persiapkanlah dirimu selama 7 hari untuk memasukkan semua yang aku perintahkan kepadamu, sebab aku akan menurunkan air atau memberikan air bah. Nah, selain Nuh dan keluarganya, Tuhan juga menyuruh supaya Nuh membawa semua binatang atau segala yang hidup, segala makhluk yang bernyawa, segala jenis burung, dikatakan segala yang melata. Bahkan di dalam pasal 7 ayat 14 sampai 16, segala burung liar, binatang liar yang buas, yang melata merayap, engkau harus bawa. Demikian juga Tuhan perintahkan bahwa mempersiapkan makanan selama di dalam bahtera. Apa saja makanan yang engkau bisa bawa, silakan dibawa. Belum lagi mempersiapkan makanan untuk mereka sekeluarga dan juga untuk binatang-binatang yang dibawa. Allah menyuruh dia untuk membawa setiap binatang yang tidak haram masing-masing 7 pasang, dan yang haram 1 pasang. Dan semuanya itu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Nuh lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ketika mereka sudah masuk ke dalam bahtera, Allah menutup bahtera itu sehingga mereka semua ada di dalam bahtera. Lalu Allah membuka setiap mata air, pintu-pintu air. Dikatakan Allah membuka dan memberikan air semakin naik dan terangkatlah bahtera itu sampai seluruh bumi tidak nampak lagi oleh air, karena air. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita pikir atau kalau kita memposisikan diri kita sebagai keluarga Nuh di dalam bahtera yang penuh sesak dengan segala jenis binatang, belum lagi ditambah aroma yang tidak sedap, kira-kira bagaimana respon kita? Apa tindakan kita atau apa reaksi kita? Mungkin kita sedang berpikir, kok sangat membosankan tinggal di dalam bahtera ini. Apalagi harus mengurus binatang dari segala binatang yang bermacam-macam karakter dan aromanya. Mungkin kita juga merasa bosan. Mungkin kita bertanya setiap hari, kita bertanya, Tuhan, kapan Tuhan menurunkan air ini? Atau kapan kami harus menginjak kaki kami di bumi? Ya, puji Tuhan, ini yang mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi seperti ini atau sekarang ini kita sedang berada di dalam bahtera, walaupun bahteranya tidak sama, tetapi dalam menghadapi masalah kita harus membatasi diri kita, bertamu kemana-kemana, tidak saling mengunjungi satu sama yang lain. Mungkin kita berpikir, sangat bosan di rumah, atau kita katakan, Tuhan, kapan semua ini berlalu? Mari kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita hadapi sekarang ini, atau mungkin kita berpikir, saya sedang sakit, kapan saya disembuhkan oleh Tuhan? Saya sedang menghadapi masalah, kapan saya ditolong oleh Tuhan?
Ketahuilah saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, ketika di dalam Batra ini kita tidak memikirkan atau apa yang tidak diceritakan apa yang terjadi di dalam Batra ini. Tetapi Tuhan pasti bersama dengan mereka. Tuhan sudah menolong, memberikan mereka kekuatan. Demikian juga pengharapan untuk kita semua, bahwa ketika kita menghadapi satu masalah yang sulit, pasti Tuhan tolong akan memberikan jalan keluar bagi kita. Jangan pernah kita bersungut-sungut, apalagi kita mungkin merasa bosan, tetapi mari kita melihat bahwa seperti Nabi Nuh, kita mengerjakan apa bagian kita, Tuhan pasti menolong. Nah, kita lihat selanjutnya saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, setelah air surut, Nuh dan keluarganya diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari Batra. Ketika mereka sudah bisa menginjakkan kaki mereka di bumi, untuk memulai kehidupan baru, untuk menata kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tindakan Nuh dan keluarganya adalah mendirikan sebuah mezbah. Mendirikan sebuah mezbah untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ini adalah satu tindakan yang sangat luar biasa yang Nuh dan keluarganya lakukan ketika mereka sudah keluar. Nah, kira-kira mengapa Nabi Nuh melakukan hal tersebut? Ini membuktikan ketaatannya, membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan, dan membuktikan bahwa dia mengalami suatu hal yang sangat luar biasa. Tuhan sudah memelihara dia. Perjuangan yang sangat panjang, baik di dalam masa untuk membuat kapal, bahkan di dalam Batra selama 150 hari. Ketika mereka sudah melewati semuanya itu, yang Nabi Nuh lakukan adalah mengucap syukur. Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, mengucap syukur adalah merupakan sikap yang dikehendaki Allah bagi kita. Patut kita mengucap syukur bersama dengan keluarga kita. Patut kita mengucap syukur karena Tuhan sudah pelihara kita di dalam masa-masa yang sulit. Patut kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kita, memberikan kita kekuatan ketika kita mengalami pencobaan. Bahwa Tuhan tetap menerima ucapan syukur kita. Tuhan menerima ucapan syukur keluarga Nuh. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak akan menghukum dunia lagi ini dengan air. Kita bersyukur atas apa yang kita bisa pahami lewat firman Tuhan. Apa yang kita pelajari, bahwa ketika kita menjalani kehidupan dalam pekerjaan kita, mari kita mengucap syukur, melakukannya dengan penuh ucapan syukur. Dan ketika kita juga dipercayakan Tuhan untuk melayani sesuai dengan bidang kita masing-masing, mari kita melakukannya dengan ucapan syukur. Karena Tuhan tahu kita bisa melakukannya, dan Tuhan tahu kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit, mungkin kita sedang mengalami satu penderitaan, mungkin kita sedang mengalami satu masalah baik cara pribadi dengan keluarga kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan untuk memampukan kita. Karena segala sesuatu yang kita alami adalah atas seizin Tuhan dan atas kendali Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita tahu bahwa akhirnya seperti keluarga Nuh, boleh diizinkan Tuhan untuk menginjak kembali lagi di bumi. Demikian juga kita berharap dan kita yakini bahwa ketika kita sudah melewati masa yang sulit ini, Tuhan memberi yang terbaik. Oleh sebab itu, janganlah kita lupa mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita, seperti yang ditulis oleh Nabi Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala situasi, karena itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau selama ini kita mungkin susah mengucap syukur. Apa yang harus saya syukurkan ya Tuhan? Mari kita pahami bahwa semua yang kita hadapi, semua yang kita jalani adalah atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur sebagai tanda atau bukti kita senantiasa taat kepada Tuhan, tunduk atas kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari.
Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur seperti yang telah dilakukan oleh keluarga Nuh di dalam kehidupan mereka, boleh melewati masa yang sulit dalam menjalani kehidupan mereka, dan Tuhan sudah mengizinkan mereka kembali ke bumi dan menginjak kembali bumi sehingga mereka mengucap syukur. Hal yang pertama mereka lakukan adalah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala situasi, karena itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dan kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. 189. Akan diakhiri oleh Bapak Aprianto. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu malam ini atas kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing juga. Minggu yang berlalu ini anggota berkarya, bersimas dan berkawan ya Tuhan, hingga dapat beribadah pada saat ini Tuhan. Kami telah memberikan persembahan ya Tuhan, biar persembahan diberikan juga mendatangkan kemuliaan bagi nama di surga ya Tuhan, dan berkati tangan sudah memberi, berkati dalam kehidupan, dalam usaha dan pekerjaan, dan biarlah tetap bertumbuh dalam iman ya Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk program dalam persekutuan Persimas, karya dan perkawan masing-masing ya Tuhan, kami serahkan semua di tangan-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan, biar semua dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, dan Engkau memberkati pengurus masing-masing ya Tuhan, biar kuat yang kesehatan selalu, dan seluruh anggota perkawan Persimas dan perkarya Engkau berkati, kuatkan teguhkan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk anggota perkarya perkawan yang dalam sakit ya Tuhan, lakukan Persimas yang sakit, yang Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada pada saat ini, yang ada di rumahnya Tuhan, di rumah sakit, Engkau jatuhkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri kemuliaan, kesembuhan bagi mereka, yang dinyatakan juga positif dalam sakit sekarang ini ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan, beri kesembuhan bagi mereka yang sedang diisolasi atau karantina ya Tuhan, Engkau tolong beri kesembuhan ya Tuhan. Yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami tetap berdoa untuk anggota Persimas ya Tuhan, mungkin ada yang berduka juga, kami serahkan mereka di tangan, memberi penghiburan ya Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, penghiburan bagi mereka.
anggota perkawan Persimas dan Perkiraan Berduka. Biarlah mereka dapat penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan berdaulat dan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami masing-masing. Kegiatan kami sepanjang minggu yang akan datang, program-program kami serahkan semua di tangan-Mu. Biarlah kami berjalan dengan baik ya Tuhan, sesuai hendak-Mu dan nama Tuhan memuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan dalam persekutuan kami dari awal hingga dapat berakhir dengan baik ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan, doa yang kami sampaikan ya Tuhan, dan firman yang telah kami dengar memuliakan nama Tuhan dan kami boleh berkat dalamnya. Engkau menyertai kami dan kami tutup persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita. Kami mengucapkan selamat malam dan salam. Salam.